Batik adalah kain berpola, simbol kearifan lokal yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Batik lebih dari sekedar kain berwarna-warni. Batik memiliki makna mendalam. Batik adalah wujud kita untuk mencintai tanah air. Dalam video ini, kami akan melihatkan bagaimana batik menjadi berkesan dengan cinta tanah air di kehidupan kita. Halo teman-teman, kami dari kelompok 8 di PDB 77. Kali ini kita akan kemana? Jadi kami akan ke Batik Okra. Batik Okra. Kita mau ngapain di sini? Membatik. Kita Ya keseruannya. ditunggu keseruannya ya. Dadah. Ayo. Halo, perkenalkan nama saya Zaki Supadinata dari Prodi Teknik Elektro NIM 166231089. Halo, perkenalkan nama saya Dita Yolanda Shombing dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 166231090. Halo, perkenalkan nama saya Budi Cendrono, program studi manajemen perkantoran digital NIM 4332310001. Halo, perkenalkan nama saya Ail Sarahma Aristawati dari Prodi Fisioterapi dengan NIM 412231062. Halo, perkenalkan nama saya Mbak Nurulga dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan dengan NIM 4132317. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Maria Mudul dari Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan NIM 413231118. Halo, nama aku Lydia Marabisya, NIM-nya 4231089 dari Prodi Teknologi Laboratorium. Halo, kenalin aku Regina Amanda Nabila dari Prodi Fisioterapi dengan NIM 412231061. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Harun Rasid dengan NIM 166231091 dari Prodi Teknik Elektro. Batik okra dengan motif yang terinspirasi dari tanaman okra dan berwarna-warna terang menjadi ciri khas tersendiri dari kampung batik okra tersebut. Batik menjadi bagian dari kita, dan kita harus menjaga dan melestarikan warisan budaya yang diberikan agar kekayaan ini tetap hidup di tengah arus perubahan zaman. Banyak sekali kegiatan yang kami lakukan di sini. Dimulai dari kami belajar membatik, melakukan wawancara, melihat tanaman okra, dan melihat batik okra hasil karya dari warga lokal. Terima kasih atas kehadiran anak-anak dan semua atas kunjungannya di kampung Batik Okra ini ya. Ternyata kemarin ada yang menginformasikan ke saya tanya, siapa yang kau tahu tentang Batik Okra dari mana? Ternyata itu ada yang tahu di Google. Betul nggak? Kemarin siapa ya yang ngasih tahu saya? Itu ternyata ada di Google. Di sini, kami akan belajar bersama mengenai cara mendesain batik, membatik, proses mewarnai, dan juga teknik finishing batik. Mari kita bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan keindahan budaya kita, terutama batik. Karena batik bukan hanya sehelai kain berwarna-warni. Batik adalah representasi dari kekayaan sejarah, identitas, dan kreativitas nenek moyang kita. Dengan mengenakan batik, kita menunjukkan kebanggaan terhadap sejarah budaya kita dan memainkan peran penting dalam menyebarkan tradisi ini ke generasi berikutnya. Batik bukan hanya berfungsi sebagai pakaian, tapi batik juga menjadi bagian dari komitmen untuk melestarikan warisan budaya. Jadikan batik sebagai sumber inspirasi kreatif, karena dengan melakukannya, kita ikut membantu menjaga kekayaan ini tetap hidup dan berkembang di tengah arus perubahan zaman. Batik adalah warisan penting yang harus kita lestarikan untuk generasi berikutnya. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai individu. Karena batik merupakan bagian penting dari keberagaman budaya kita, mari kita jaga, pelihara, dan lestarikan keindahan batik.
Selanjutnya, kami mewawancarai narasumber dari warga lokal yang telah menjadi pengurus batik okra. Kira-kira selama berdirinya batik okra ini, apa tantangan yang Bapak Ibu rasakan dalam komunitas ini? Tantangan terbesarnya gitu? Yang paling digital itu itu aja, makanya Pak Iman tadi kan bilang kita digital juga adik-adik di sini. Ini masalahnya saya pinter ya kalau zaman saya kan belum ada HP, jadi kita bisa menggambar, kita bisa produksi, kita bisa pelestarian yang Ibu ambil ke dalam mendidik dari melibatkan masyarakat tuh mengerti tentang batik okra tuh gimana? Melestarikan Kita ke PKK ibu-ibu itu mempersilahkan monggo yang mau gabung baru-baru ibu muda monggo yang mau gabung di batik okra terbuka, dan kalau mau membatik sendiri sudah bisa, membatik sendiri bisa titip hasilnya ke kita promokan. Jadi jualnya tetap di satu tempat di kita punya EPK juga Pak RW yang kayak ada Instagram. Jadi seperti itu. Nah, apa sih itu tanaman okra? Batik okra itu, ya namanya batik okra, sama tanaman okra, itu di luar batik okra. Kenapa? Batik okra itu berawal dari nama orang Keranggan. Ya, orang Keranggan. Jadi ini batiknya orang Keranggan. Yang buat siapa? Orang Keranggan. Yang jual siapa? Orang Keranggan. Cuman yang beli orang luar. Setelah itu RW ini kita tidak untuk ikon batik aja. Setelah itu kok okra itu apa sih? Tanaman dari Afrika. Kalau di Google ladies finger namanya. Ada dua macam, okra hijau sama okra merah. Ini yang mana? Ya, ini. Itu yang baru tumbuh kecil. Ini okra merah. Harga bibitnya lebih mahal ini. Setelah belajar mengenai tanaman okra, selanjutnya kami melihat hasil batik yang telah menjadi produk yang sangat bagus, seperti baju jarik, baju udeng, dan masih banyak lagi. Batik okra hebat. Dari mana? Dari Akhirnya kita selesai juga ya untuk field study-nya. Gimana? Kesannya? Seru ya. Kapan-kapan kita kesini lagi kalau selain field study ya. Oke. Terima kasih semuanya udah nonton. Dadah. Beberapa dari kalian mungkin bertanya-tanya, apakah boleh kita sholat menggunakan batik? Karena yang kita tahu, batik, terutama batik okra ini bermotif makhluk hidup. Untuk menjawabnya, kita akan mendengarkan jawaban dari Ustadz Buya Yahya. Jadi yang penting di dalam sholat tidak mengganggu orang di belakang. Tidak ada tulisan yang macam-macam. Jangan lihat gue ya. Ini kan kagak enak. Ada tulisannya aneh-aneh. Nggak perlu pakai tulisan. Kalau tulisannya motif-motif yang tidak mengganggu, maka itu tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Dan tidak harus putih.